Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita akan memuji Tuhan, kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita, ya. Walaupun kita ibadahnya masih di rumah, mengikuti baik video YouTube ini, tapi kita bersyukur karena Tuhan sangat baik. Kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan panjang umur. Yuk kita sama-sama berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Kita mau memuji Tuhan karena kita senang memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah dulu menyenangkan hati kita, memberkati kita, melayani kita. Kita katakan sama-sama, Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ya, kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Adik-adik semua lipat tangannya, kita mau memulai ibadah kita ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Tuhan berikan kami semua kesehatan sehingga kami dapat kembali berkumpul, dapat kami kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami pagi hari ini
agar kami diberkati Tuhan. Tuhan tolong mulai dari pujian dan firman Tuhan yang akan diberitakan, itu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap kakak-kakak yang melayani, setiap guru-guru yang melayani, Tuhan memberkati. Tuhan kuduskan, urapi agar ibadah kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita berdiri bersama-sama. Masih berdiri. Siapa di sini yang suka dan senang memuji Tuhan? Ya, puji Tuhan. Semua Kakak Magda yakin semua senang memuji Tuhan. Kita nyanyi yuk. 1 jumlah hidung dan mulutku. Jumlah hidung dan mulutku, 2 telinga, mata, tangan dan kakiku. Hitamnya rambutku ini, oh tempat dicipta Tuhan untuk memuji Dia dengan mulut. Lihat dari sini semuanya bersemangat memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan, kita patut senang dan patut suka memuji Tuhan. Satu lagi, anak-anak mungkin udah lupa nih lagunya. Lagunya udah agak lama. Tapi waktu Kakak Magda sekolah minggu, lagu ini sudah ada. Mulutku untuk memuji Tuhan. Bertepuk-tepuk tangan. Mulutku untuk memuji Tuhan. Tepuk tangan, mataku memandang salib Tuhan, telinga dengar suaranya, dan lututku bertelut berdoa pada Yesus, kakiku berjalan cari jiwa. Memuji Tuhan, bertepuk tangan, mataku memandang salib Tuhan, telinga dengar suaranya, dan lututku bertelut berdoa pada Yesus,
Sekali lagi. Tuhan jadikan aku saksimu. Oke, adik-adik yang hebat, semua sudah memuji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan tadi ref yang lagu yang pertama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Adik-adik semua lipat tangannya. Kita akan siap berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalasnya Tuhan, hanya dengan pujian ini kami dapat membalasnya Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami, bila saat kami memuji Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh. Biarlah di minggu yang akan datang kami beribadah dan menyanyi buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai telinga kami, pakai hati kami, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami dari kecil sampai kami besar, sampai kami tua, terus kami beribadah kepadamu, setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tolong kakak sekolah minggu yang akan bercerita, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang sudah bermain musik. Tuhan berkati mereka agar mereka lebih setia lagi untuk melayani Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, Kak Esti bersyukur dan senang sekali karena hari ini Kak Esti bisa menyapa adik-adik semua di rumah meskipun lewat ibadah online. Nah adik-adik, tadi kita sudah menaikkan puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Dan Kak Esti yakin setiap puji-pujian yang adik-adik naikkan dengan sungguh-sungguh itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan Yesus disenangkan, adik-adik pasti diberkati. Adik-adik sekolah minggu yang luar biasa, minggu ini Kak Esti diberi tema cerita firman Tuhannya adalah Aku suka memuji Tuhan. Aku suka memuji Tuhan. Sebelum kita melihat cerita firman Tuhan, Kak Esti mau tanya dulu sama adik-adik semua di rumah. Siapa di sini yang suka memuji Tuhan? Wah, hebat, luar biasa. Banyak sekali yang angkat tangan ya. Ada yang angkat tangannya tinggi, ada yang segini, ada yang cuma begini aja. Tapi Kak Esti yakin dan percaya semua yang sudah angkat tangan itu benar-benar suka yang memuji Tuhan. Nah, Kak Esti mau tanya lagi nih sama adik-adik. Apa sih alasan adik-adik suka memuji Tuhan? Ayo. Nah, ketika kita menyukai sesuatu pasti kita punya alasan ya adik-adik. Misalnya, ketika adik-adik suka bermain sepak bola, alasannya pasti karena biar tubuh adik-adik menjadi sehat. Atau adik-adik suka bermain bersama teman-teman.
Atau ketika adik-adik suka makan es krim, alasannya mungkin karena rasanya yang manis atau lembut atau dingin di mulut. Nah, itu ada alasannya ya. Begitu juga ketika adik-adik bilang, aku suka memuji Tuhan. Pasti adik-adik punya alasannya. Nah, adik-adik, ada beberapa alasan mengapa kita suka memuji Tuhan. Di antaranya adalah karena hanya Tuhan Yesus yang patut dipuji dan ditinggikan. Yang berikutnya adalah karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya lagi, karena kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita ya adik-adik. Nah, di dalam puji-pujian juga adik-adik terdapat kuasa adik-adik. Ketika adik-adik menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh, ada kuasa di dalam puji-pujian. Seperti cerita Bapak Paulus dan Silas yang sebentar akan kita saksikan. Cerita Bapak Paulus dan Silas ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 40. Bagaimana cerita firman Tuhannya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya
hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita tentang Bapak Paulus dan Silas. Bapak Paulus dan Silas tadi dimasukkan dalam penjara ya adik-adik. Penjara yang paling dalam. Bukan cuma dimasukkan ke dalam penjara adik-adik, tetapi kaki dan tangan mereka juga dipasung. Tetapi adik-adik, ketika mereka dalam kesesakan seperti itu, mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut adik-adik. Tapi yang mereka lakukan adalah pada tengah malam mereka memuji Tuhan ya adik-adik. Bapak Paulus dan Silas memuji Tuhan dengan suara yang lantang dan kencang, sehingga para tawanan di sana juga mendengar adik-adik ya. Dan apa yang terjadi adik-adik ketika Bapak Paulus dan Silas memuji Tuhan? Yang terjadi adalah pasungan mereka pun terbuka adik-adik. Tuhan Yesus nyatakan kuasanya ketika Bapak Paulus dan Silas memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita juga bisa seperti Bapak Paulus dan Silas adik-adik. Ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan adik-adik, kuasa Tuhan pasti terjadi adik-adik. Ada mukjizat yang terjadi, ada sukacita adik-adik. Ketika kita merasa sedih adik-adik, ketika kita nggak bisa mengutarakannya kepada Tuhan adik-adik dengan kata-kata, kita bisa mengambil waktu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Nah adik-adik, ketika kita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, pergunakan kesempatan ini dengan baik-baik adik-adik. Karena ada di luar sana orang-orang yang ketika mereka ingin memuji Tuhan, mereka dibatasi adik-adik. Mereka tidak punya kebebasan untuk memuji Tuhan. Sementara kita, ketika kita masih bebas untuk memuji Tuhan, mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh tubuh kita ini untuk memuji Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita gunakan tangan kita untuk bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kita mau berjanji mulai hari ini ketika kita memuji Tuhan, kita mau sungguh-sungguh Tuhan memuji Tuhan. Nah adik-adik, tapi jadikan Tuhan Yesus sebagai pokok dari puji-pujian kita. Seperti tertulis di dalam Ulangan 10 ayat 21a. Dialah pokok pujianmu dan dialah Allahmu. Seperti itu ya adik-adik. Jadi jadikan Tuhan Yesus itu pokok atau center dari puji-pujian kita adik-adik. Seperti Bapak Silas dan Paulus yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka tetap bersukacita memuji Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan Yesus adik-adik. Kita juga mau menjadi seperti Bapak Paulus dan Silas ya adik-adik. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan KST pada minggu ini. Semoga kita menjadi anak-anak yang selalu suka memuji Tuhan di dalam hidup kita ya adik-adik. Dan kita boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini, ayat emasnya adalah di dalam Mazmur 103 ayat 2. Bunyinya begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah adik-adik,
Sebentar kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan teman kalian akan berdoa. Mari kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata kita. Nanti teman kita yang akan berdoa untuk cerita firman Tuhan minggu ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tuhan berkati Kakak Esti yang sudah memberikan kami firman Tuhan. Tuhan berkati, ajar kami supaya kami melayani-Mu dengan sukacita. Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu supaya lebih percaya dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan berkat-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji tidak akan mengecewakan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Minggu ini kita akan melakukan kegiatan kreativitas. Untuk semua kelas kita akan membuat ikat kepala api pantai Kosta.